Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyatun Mumaijah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Selamat menyaksikan. Jurnal ini menggunakan model refleksi 4P atau 4F, yaitu Fact peristiwa, Feelings perasaan, Finding pembelajaran, dan Future penerapan. Yang pertama, Fact peristiwa. Modul 2.2 diawali dengan mulai dari diri pada tanggal 3 September 2024. Dalam sesi ini, saya berbagi pengalaman tentang peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu saya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, eksplorasi konsep mulai tanggal 4 September 2024. Pada sesi ini, saya mempelajari urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Selanjutnya, saya mempelajari konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KASEL yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 KSE. Dan saya mempelajari bagaimana implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, dalam eksplorasi konsep forum diskusi, saya menganalisis kasus Pak Eling untuk menguatkan pemahaman tentang penerapan 5 kompetensi sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh. Selanjutnya, pada tanggal 6 September 2024, dalam ruang kolaborasi bersama Bapak Henry Kurniadi MPD sebagai fasilitator kelas, saya berdiskusi untuk menyusun 5 ide penerapan 5 KSE untuk murid dan menyusun ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Pada tanggal 9 September 2024, kembali dalam ruang kolaborasi sesi presentasi. Kami saling menanggapi ide penerapan KSE yang diajukan masing-masing kelompok. Pada tanggal 10 September 2024, saya menyusun RPP yang terintegrasi KSE untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Pada tanggal 13 September 2024, saya bertatap maya dengan instruktur Ibu Yeti Maiharni dalam elaborasi pemahaman untuk menguatkan pemahaman pada modul 2.2 ini. Selanjutnya, perasaan atau feelings. Saya merasa bahwa ini adalah pengalaman yang sangat berharga karena ini merupakan hal baru bagi saya. Saya berharap dengan memahami KSE, saya dapat menyadari dan mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan berempati terhadap orang lain. Ini juga memberi saya alat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan diri sendiri serta orang di sekitar. Selanjutnya, pembelajaran atau finding. Setelah mempelajari berbagai materi terkait pembelajaran sosial dan emosional dan KSE, berikut adalah beberapa pembelajaran yang saya peroleh, yaitu urgensi pembelajaran sosial emosional.
saya belajar betapa pentingnya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pendidikan, terutama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa guru yang memiliki KSE mampu menciptakan iklim pembelajaran yang lebih efektif dan kondusif, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan murid baik secara akademis maupun psikologis. Selanjutnya, tentang 5 kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, di mana mampu memahami dan mengelola emosi sendiri. Yang kedua, manajemen diri, mampu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kesadaran sosial, yaitu memahami dan berempati terhadap perspektif orang lain. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu mampu membangun dan menjaga hubungan yang positif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan standar etika dan keselamatan. Kelima kompetensi ini membantu saya memahami bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang holistik, yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial emosional murid. Selanjutnya, penerapan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Salah satu poin penting yang saya pelajari adalah mindfulness sebagai dasar dari pengembangan KSE. Melalui latihan mindfulness seperti mengatur napas dan berhenti sejenak untuk refleksi, baik murid maupun guru bisa lebih fokus pada keadaan saat ini, membantu mengelola stres, dan menghadapi berbagai tantangan di kelas dengan cara yang lebih tenang dan terstruktur. Ini memberikan landasan yang baik untuk mengembangkan KSE, terutama dalam hal kesadaran diri dan manajemen diri. Selanjutnya, implementasi KSE di kelas dan sekolah. Saya menyadari bahwa penerapan KSE tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi melibatkan seluruh ekosistem sekolah, termasuk keluarga dan komunitas. Misalnya, melalui pengajaran eksplisit yang melatih kompetensi sosial dan emosional, serta penciptaan iklim kelas yang mendukung keberagaman dan saling menghargai. Murid dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan inklusif. Ini juga sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya, selain untuk siswa, pentingnya guru dan tenaga kependidikan untuk secara aktif mengembangkan KSE mereka sendiri dengan menciptakan budaya refleksi diri, berkolaborasi positif dengan rekan sejawat, dan melaksanakan self-care. Guru dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Ini juga meningkatkan hubungan saling percaya antara guru dan siswa, yang penting dalam menciptakan iklim sekolah yang aman dan positif. Kemudian, penerapan. Setelah memahami materi ini, ada beberapa hal yang ingin saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama adalah melatih kesadaran penuh atau mindfulness, terutama saat memulai atau mengakhiri kelas untuk membantu murid lebih tenang dan fokus. Yang kedua adalah menerapkan praktik kesadaran diri dan manajemen diri seperti metode STOP dalam membantu murid mengelola emosi mereka, terutama saat menghadapi situasi sulit. Kemudian yang ketiga, menguatkan budaya saling menghargai dan bekerja sama di kelas melalui kegiatan seperti pojok refleksi, di mana siswa dapat berbagi perasaan dan pengalaman mereka, atau papan positif, di mana siswa dapat menuliskan hal-hal baik yang mereka alami atau apresiasi kepada teman-temannya. Kemudian yang keempat adalah menerapkan ice breaking untuk membangun suasana kelas. Selanjutnya yang kelima, mengembangkan kolaborasi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar, di mana kami dapat berbagi pengalaman dalam mengembangkan dan mengintegrasikan KSE di sekolah. Demikian jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.2 yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.